Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah, tullabi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting setelah Fathu Makkah, yaitu setelah pembebasan dan penaklukan kota Makkah. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya untuk melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala dan patung-patung yang menjadi sesembahan-sesembahan orang-orang Quraisy dan para sekutunya saat itu. Di antara dua orang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, tentunya di situ ada Amr bin As yang diperintahkan untuk menghancurkan Suwa, dan yang kedua ada Sa'ad bin Zaid yang diperintahkan untuk menghancurkan berhala yang bernama Manat. Kedua sahabat tersebut tentu melakukan dan menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika mereka akan dan hendak menghancurkan berhala-berhala tersebut, mereka mendapatkan halangan-halangan, utamanya yaitu dari para penunggu atau penjaga dari berhala tersebut. Namun itu, halangan-halangan tersebut tidak berarti bagi mereka, karena mereka antara Amr bin As dengan Sa'ad bin Zaid bisa melewati halangan tersebut dengan mudahnya. Dan tentunya apa yang menjadi amanah Rasulullah SAW kepada mereka, mereka bisa mengatasi semuanya, mereka bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, karena perintah Rasulullah SAW merupakan kewajiban yang harus mereka kerjakan. Oleh sebab itu, berhala-berhala yang masih tersisa saat itu setelah Fathu Makkah bisa dibersihkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan yang baru mengenai Ghazwatul Hunain, yaitu perang Hunain yang terjadi pada bulan Syawal al-'amu tsamin lil hijrah, tahun ke-8 dari Hijriah, tahun yang sama di mana Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa ba'da an fataha al-muslimuna Makkah inza'ajat al-qabail al-mujawirah li Quraisy min intisar al-muslimin ala Quraisy. Jadi setelah Fathu Makkah, setelah kaum muslimin dengan Rasulullah menaklukkan kota Makkah, ada beberapa kabilah-kabilah yang menjadi sekutu orang Quraisy yang berdekatan tempatnya dengan orang-orang Quraisy di kota Makkah. Mereka tentunya merasa terganggu dengan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Quraisy. Tentu mereka khawatir di situ karena orang-orang Quraisy sudah berpihak kepada orang-orang Muslim, karena mereka sudah masuk Islam. Wa faza'at Hawazin wa Thaqifun min an takuna ad-darbata al-qadimah min nasibihim. Bahkan ada
kelompok-kelompok yang bernama Hawazin wa Thaqif, kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka panik. Mereka panik dengan kemenangan kaum muslimin tersebut. Bahkan mereka merasa bahwa ad-darbatul qadimah min nasibihim. Kaum muslimin akan balas dendam. Mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Itu yang mereka rasakan. Dan itu akan menjadi bagian dari mereka. Karena mereka selama ini juga membantu orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Maka mereka menganggap bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka setelah itu. Waqalu, lalu apa kata mereka? Linagzu Muhammadan qabla an yaghzuwana. Mari kita perangi Muhammad dan kaumnya, orang-orang muslim, qabla an yaghzuwana, sebelum kita diperangi oleh Muhammad dan kaumnya. Jadi kita yang lebih dahulu untuk memerangi mereka. Sebelum mereka datang, kita perangi mereka. Wasta'anat hatanil qabilatani bil qabailil mujawirah. Lalu, kedua kabilah tersebut meminta bantuan terhadap sekutu-sekutu mereka. Kabilah-kabilah yang menjadi sekutu mereka. Jadi mereka tidak mau hanya dua kabilah itu saja yang melawan kaum muslimin, akan tetapi mereka juga meminta bantuan kepada sekutu-sekutu yang menjadi kawan mereka. Wa qarraru an yakuna Malik bin Auf sayyid bani Hawazin qaida juyushi هذه القبائل التي ستحارب المسلمين. وقرروا أن يكون مالك بن عوف, dan mereka sampai menjadikan Malik ibn Auf sayyidu bani Hawazin, tokoh dari kabilah Hawazin, qaida juyushi hadhil qabail, untuk menjadi pemimpin atau panglima perang kabilah-kabilah tersebut, allati satuharibul muslimin, yang mana nantinya kabilah-kabilah tersebut yang sudah dikumpulkan oleh Hawazin dan Thaqif untuk memerangi kaum muslimin. Wa amara rijalahu an yastahibu ma'ahum an-nisa'i wal atfal wal mawashi wal amwal wa yaj'aluhum fi akhir al-jaysh. Lalu mereka sampai-sampai membawa semuanya, perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, hewan-hewan ternak mereka, harta-harta mereka. Mereka kabilah-kabilah tersebut membawa semuanya. Tidak ada yang tersisa. Wa ja'aluhum fi akhir al-jaysh, dan memposisikan mereka di paling belakang. Kenapa? Hatta yastamitar rijalu fi ad-difa'i an amwalihim wa auladihim wa nisa'ihim. Sehingga para laki-lakinya, pasukan-pasukan kabilah tersebut bisa menjaga mereka dari depan. Mereka seakan-akan menantang maut. Tidak mungkin akan mereka mundur ke belakang, ya, karena pada saat itu para istri-istri mereka, anak-anak mereka ada di belakang mereka. Justru mereka akan dilihat bagaimana ketakutan-ketakutan mereka terhadap kaum muslim. Akan tetapi alasan mereka membawa semuanya, anak dan istri mereka, dan mereka memposisikan anak istri mereka di belakang, supaya mereka tidak bisa melarikan diri dari kaum muslimin. Lama alim Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kharaja ilahi ma'a ashabihi. Lalu setelah Rasulullah mengetahui kabar tentang kabilah-kabilah tersebut akan melakukan penyerangan terhadap Rasulullah dengan kaum muslimin, beliau lantas mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan keluar untuk menemui kabilah-kabilah tersebut. Wa kana dzalika fi syahri Syawal min al-'am ats-tsamin lil hijrah. Dan itu terjadi pada bulan Syawal atau 1 bulan setelah penaklukan kota Makkah,
min al-'am ats-tsamin lil hijrah, pada tahun yang sama tetapi yaitu pada pada tahun 8 Hijriah. Jadi banyak yang terjadi pada Rasulullah dan kaum muslimin setelah penaklukan kota Makkah. Perlawanan-perlawanan yang terjadi yang datang dari sekutu-sekutu Quraisy, bukan orang-orang Quraisy, tapi sekutu-sekutu mereka. Itulah beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah dengan kaum muslimin setelah adanya penaklukan kota Makkah. Tentu Fathu Makkah menjadi ancaman terhadap sekutu-sekutu orang-orang Quraisy. Mereka tidak lagi mendapatkan dukungan-dukungan dari sekutunya, yaitu orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy sendiri sudah tidak lagi memiliki kekuatan, bahkan mereka sudah menyerahkan diri kepada Islam. Mereka bahkan masuk Islam secara keseluruhan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Ghazwatul Hunain ini sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.